Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Mari saya undang setiap kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bangkit. Kita bersatu memuji memuliakan Tuhan. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Ya, dari nafsuku dan bangsa. Yes, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Yes. Woo. Kami datang Tuhan, kami cari wajah-Mu. Mari katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari nafsuku dan bangsa, kami berdiri Tuhan, berdiri di hadapan tahta, satu suara kami nyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari jemaat, keselamatan bagi yang duduk, ya, bagi anak domba. Amin Tuhan. Segala pujian, yes, hormatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biar kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Kami rindu lebih lagi meninggikan Engkau, Yesus Tuhan kami. Yes, dasar dari yang ku harapkan, Kau bukti Tuhan, bukti dari segala yang tak kulihat. Yes, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan
lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan. Woo! Yes. Sama-sama Bapak Ibu. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, Soraya dengan senang hati, Raja keagungan lebih lagi tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan dengan segenap hatimu. Yes. Dengan senang hati, Raja keagungan. Sekali lagi sama-sama tinggi, tinggi. Namamu dipuji, Soraya kemuliaan, Soraya dengan senang hati, Raja keagungan. Kau Raja, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Yes. Woo. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami bangga Tuhan, kami melayani Raja di atas segala raja. Kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun, yang tetap setia menanti kami kembali ketika kami pergi jauh. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu. Hari ini kami mau kembali cari Engkau Tuhan. Hari ini kami mau cari Engkau Yesus. Kami tahu sekarang Tuhan, hanya Kau perisai di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami mau tetap pegang teguh janji firman-Mu. Itulah kekuatan di dalam hidup kami. Kami mau tetap setia menanti janji-Mu Tuhan. Kami tahu di dalam-Mu pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Biar lewat pujian ini Tuhan, iman kami dikuatkan kembali. Kami mengakui Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku, ya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku
kapanpun, sampai kapanpun, tak tergoyah. Sekali lagi, sampai kapanpun Tuhan, Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang Mari Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan, mari cari wajah Tuhan. Tuhan, Kau perisai kami, sebab itu Tuhan kami mau terus andalkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami melihat Kau Allah yang lebih besar dari setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang terjadi. Lewat semuanya Tuhan, kami melihat kasih setia-Mu. Kami melihat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami melihat Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hari ini dan sampai kapanpun kami mau tetap andalkan Yesus Tuhan kami. Kaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Sampai kapanpun kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Sampai kapanpun tidak akan pernah tergoyahkan Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang luar biasa. Lebih besar dari apapun juga. Dan Kaulah Bapa kami. Sungguh kami bersyukur. Kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Buat hadirat-Mu yang boleh kami nikmati bersama-sama Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan kembali pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Juga setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah kami mendengarkan dengan roh yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Yang siap mendengarkan firman sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Terima kasih buat Pak Heri, Bu Ros, dan tim ibadah pagi yang memberi saya kesempatan untuk boleh share firman pagi hari ini. Boleh langsung minta slide saya saja. Saudara, hari-hari ini kita belajar tentang kasih mula-mula. Bagaimana kita bisa terus tinggal di dalam kasih mula-mula dengan hati yang terus mengasihi Tuhan, saudara. Tema khotbah saya pagi hari adalah Jesus loves you. Pagi hari ini kita mau melihat kasih mula-mula dari sisi yang berbeda. Seringkali ketika kita belajar tentang kasih mula-mula, kita dibawa bagaimana, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Nah saudara, setiap kita pasti pernah mengalami kasih mula-mula. Oke. Setiap kita pasti pernah mengalami kasih mula-mula. Mungkin kita dulu pernah jatuh cinta, ya.
pasti begitu luar biasa, saudara. Ya, pengalaman kita sama Tuhan juga waktu itu pertama kali kita ketemu Tuhan secara pribadi. Ya, saya mengalami itu waktu saya masuk ke kelas 10, saudara. Kelas 1 SMK waktu itu di Komsel tahun 97. 24 tahun yang lalu, saudara. Begitu luar biasa, intensnya waktu itu rasanya setiap hari itu mau ke gereja, saudara. Jadi ya waktu itu habis sekolah, langsung pulang sekolah kami langsung ke gereja, Komsel. Pokoknya ada aja dikerjain. Pokoknya kalau untuk urusan Tuhan semuanya pasti habis-habisan, saudara. Wahyu 2 ayat 4 berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ada apa, saudara, dengan kasih yang semula? Nah, saudara, Rasul Yohanes, Rasul kasih itu mengajari kita bahwasanya kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, saudara, penekanannya lebih kepada Allah lebih dahulu mengasihi kita. Waktu kita mengalami kasih mula-mula itu, waktu kita mengalami jatuh cinta itu, saudara, apa yang terjadi adalah kita begitu merasakan kita dikasihi. Kita merasakan betapa Tuhan mencintai kita. Ya, waktu awal kita mungkin nggak terlalu tahu tentang Alkitab, kita nggak terlalu tahu tentang pelayanan, ya, tapi kita tahu bahwasanya kita dikasihi Tuhan, kita dicintai Tuhan, dan hal itu yang membuat kita begitu bergairah dalam hidup. Amin, saudara. Ketika kita dikasih, kita merasa kita dicintai, kita akan melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk orang yang mengasihi kita, saudara. Ada satu kisah yang kita sering dengar tentang bagaimana Tuhan Yesus memulihkan Rasul Petrus. Tuhan Yesus menanyakan satu pertanyaan berkali-kali, saudara. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Dan kalau saudara ingat waktu para wanita itu mereka datang ke kuburan pagi-pagi, malaikat itu berpesan kepada para wanita itu, beritahu murid-murid dan Petrus. Tuhan Yesus ada pesan khusus buat Petrus waktu itu. Murid-murid dan Petrus. Apa salahnya? Beritahu murid-murid. Sama aja nggak, saudara? Beda, saudara. Murid-murid dan Petrus. Ada pesan khusus untuk Petrus. Waktu Tuhan Yesus bangkit, dia panggil Petrus one on one, satu demi satu, ngobrol satu demi satu. Ya, bertatapan muka. Tuhan Yesus mau memulihkan Petrus karena waktu itu hatinya kecewa, marah terhadap dirinya sendiri, saudara. Dia yang dulunya berkata masuk penjara atau mati pun dia siap untuk Tuhan Yesus, tapi apa yang terjadi, saudara? Dia yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dia bahkan bersumpah dia tidak kenal sama yang namanya Yesus. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia datang menemui Petrus. Dia datang untuk memulihkan Petrus. Nah, ada yang menarik, saudara. Tuhan Yesus bertanya berkali-kali, 3 kali, saudara. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya udah belajar sedikit, baca-baca sedikit, saudara, tentang percakapan ini. Dan ada yang menarik di situ. Pada waktu Yesus bertanya, apakah engkau mengasihiku pertama kali itu? Dia mengatakan dengan bahasa Yunaninya, agape. Apakah engkau mengasihi aku dengan agape, kasih yang tanpa syarat? Dan Petrus berkata, menjawabnya dengan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi dengan kata phileo. Ya, phileo itu artinya kasih persaudaraan, persahabatan, saudara. Dan kedua kali Yesus bertanya hal yang sama, ya, apakah engkau mengasihiku? Dan Tuhan Yesus lagi memakai kata agape. Dan Petrus lagi-lagi menjawab dengan kata phileo. Ya. Sampai akhirnya yang terakhir ketiga kali, saudara, Tuhan Yesus pakai kata yang beda. Kali ini, apakah engkau phileo? Dia tidak pakai kata agape. Dan lagi Petrus menjawab phileo. Tuhan Yesus turun ke standarnya Petrus, saudara. Dia tahu Petrus tidak sanggup lakukan itu. Dan Petrus pun sedih, saudara, hatinya. Amin. Orang Israel berusaha, saudara, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka.
Waktu Musa naik ke Gunung Sinai dan memberikan hukum Taurat kepada mereka, mereka berusaha untuk melakukan hukum-hukum itu. Dan mereka berkata seperti ini, saudara. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi waktu itu Musa membawa umat Israel menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Ada api, ya, ada awan yang gelap, saudara. Dan orang Israel berkata demikian kepada Musa. Musa, kamu saja yang menyampaikan ini kepada Tuhan. Kami gak mau dekat-dekat karena kami bakal mati kalau dekat-dekat. Tuhan mau mendekat kepada mereka, mereka gak mau dekat, saudara. Dan mereka berkata seperti ini, apa yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, saudara. Ya, niatnya bagus, saudara. Mereka berusaha mengasihi Tuhan, tapi yang terjadi, ya, ini yang terjadi kemudian. Ketika mereka menunggu Musa begitu lama, dan mereka nggak sabar, akhirnya mereka minta Harun untuk membuat patung anak lembu emas, saudara. Dan mereka menyembah. Baru saja mereka melihat Tuhan yang begitu besar, ya, karena ketidaksabaran mereka yang baru saja berkata, kami akan melakukan firman Tuhan, kami akan mentaati firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka langsung berbalik daripada Tuhan, saudara. Kita lihat betapa lemahnya kita, saudara, manusia, dalam hal mengasihi Tuhan. Maka apa yang terjadi adalah Tuhan yang harus terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Rasul Paulus berkata, Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya. Dan dia sudah mengalami semuanya, saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudara. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang telah menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, orang-orang yang menang dalam hidup adalah orang-orang yang tahu bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Saudara, kalau kita mengandalkan kasih kita kepada Tuhan, kita akan gagal seperti Petrus. Kita berusaha mati-matian mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Kita tidak memiliki kasih itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita terima dulu kasih itu, saudara. Kita terima dan baru kita bisa berikan. Sebelum kita memiliki sesuatu, kita tidak akan bisa memberikan hal itu. Kalau kita nggak punya uang, saudara, kita nggak bisa kasih uang pada orang lain. Kalau kita nggak punya kasih itu, kita nggak bisa kasih itu kepada orang lain, saudara. Amin. Nah, saudara, Alkitab jelaskan ada dua dasar. Satu di atas batu, satu di atas pasir. Apa yang terjadi, saudara? Apa artinya pasir itu, saudara? Pasir itu sama seperti orang Israel tadi. Ketika kita berusaha membangun kehidupan kita di atas dasar kasih kita kepada Tuhan, maka seperti pasir itu. Kadang kita satu hari kita lagi semangat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, saat teduh, baca Alkitab, dan besok-besoknya kita nggak semangat lagi, saudara. Bisa seperti itu. Dan itu yang terjadi. Tapi ketika kita membangun dasar hidup kita, saudara, build your life on how much Jesus loves you, not how much you love Him. Saudara, tangkap baik-baik pesan pagi hari ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang kuat dalam hidup kita, dalam kita mengikuti Tuhan, mengiring Yesus. Build your life on how much Jesus loves you. Bangun kehidupan kita di atas dasar betapa Tuhan Yesus mengasihi kita, bukan betapa kita mengasihi Tuhan. Ini penting, saudara. Kalau kita terbalikan, kita akan berakhir seperti orang Israel, dan kita akan berakhir seperti Petrus. Orang-orang yang mereka yang terus konsisten dalam kehidupan rohani mereka adalah orang-orang yang tahu betapa Tuhan mengasihi mereka. Saudara, kita bisa berusaha mati-matian dengan kekuatan kita, tapi pada akhirnya kita pasti gagal. Pasti gagal, saudara. Nah, saudara, salah satu teknik yang iblis pakai, taktik yang iblis pakai untuk membuat kita jatuh, dan saya begitu mengalami ini pada waktu awal saya bertobat lahir baru melayani Tuhan, adalah intimidasi.
Iblis akan berkata seperti ini, engkau tidak layak melayani Tuhan. Lihat apa yang baru kamu katakan tadi sama istrimu, sama suamimu, sama anak-anakmu. Makanya ketika kita bertanya, ikut pelayanan, banyak orang ngomong seperti ini, saya belum siap. Nah, kenapa saudara belum siap? Karena mereka melihat ke dalam. Melihat siapa? Mereka. Nah, saya beritahu saudara, semua orang yang melayani itu, mau yang ada di sini, mau di situ, semuanya saudara, itu nggak ada yang sempurna saudara. Ya, sama aja saudara. Ya, cuman Tuhan kasih kesempatan untuk boleh lebih dulu melayani, tapi saya kasih tahu saudara, semua kita tuh sama saudara. Sama, karena itu ketika kita diberi kesempatan, yuk melayani, siap. Kenapa? Karena dasarnya bukan siapa kita, siapa Yesus bagi kita. Bukan kasih kita kepada Tuhan Yesus, tapi kasih Yesus bagi kita. Nah, iblis akan datang untuk menuduh kita. Nah, saya mengalami di awal-awal itu begitu luar biasa pertempuran di pikiran ini saudara. Ya ketika mau melayani, wah saat teduhnya kurang sungguh-sungguh. Pokoknya benar-benar saudara. Sampai waktu saya melayani pun saudara, itu pikiran itu bisa datang. Menyerang. Ya. Nah, saya bersyukur ketika saya mengerti kebenaran ini, saya mendasarkan hidup saya di atas kasih Yesus bagi saya, semuanya berubah saudara. Ketika iblis datang, nah saudara, kita katakan seperti ini. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini tugasnya iblis saudara. Mendakwa, menuduh kita. Kamu kurang ini, kamu kurang itu saudara. Ya, kurang ini, kurang itu. Dan saudara-saudara jangan mau melakukan pekerjaan buat si iblis. Waktu kita mulai menunjuk tangan kita kepada saudara-saudara seiman kita, saudara, kita sedang bantuin dia, saudara. Ya, bukan hak kita untuk menghakimi, ya itu haknya Tuhan. Hak kita adalah menerima, ya, menerima dan mengasihi, saudara. Nah, ketika iblis datang, saudara, dia berkata, kamu kurang ini, kamu kurang tulus, kurang serius, kurang sungguh-sungguh, saat teduhnya kurang, ini kurang, itu kurang. Point back to Jesus. Ini harus kita lakukan, saudara. Tunjuk kembali kepada Yesus. Iya, saya salah. Tapi lihat apa yang Yesus sudah lakukan bagi hidupku, bagiku. Aku kurang sabar, tapi apa yang Yesus lakukan bagiku? Aku sudah dibenarkan, aku sudah ditebus. Nah, waktu iblis datang dengan tuduhan itu dan kita point back to Jesus, dia tidak punya apapun untuk dikatakan kepada kita, saudara. Amin, saudara. Dan ketika kita menang melalui hal ini, saudara, kita pun juga tidak akan suka lagi menunjuk orang, saudara. Kenapa orang suka menunjuk, saudara? Pasti kita pernah dikasih tahu kalau kita nunjuk orang itu pada waktu yang bersamaan ada jari-jari yang menunjuk kita kembali, saudara. Amin, saudara. Nah, point back to Jesus ini benar-benar luar biasa. Saya mengalami bagaimana ketika saya bawa kembali kepada apa yang Yesus lakukan buat saya, iblis berhenti, saudara. Tuduhan-tuduhan berhenti. Dan saya menang di dalam pertempuran di dalam pikiran. Amin. Saudara, kenapa penting kita tahu bahwa betapa Tuhan Yesus mencintai kita? Saudara cerita di mana satu hamba Tuhan melayani di Amerika, saudara. Dia melayani orang-orang gila. Ya, saya pernah ke rumah sakit jiwa. Ada saudara yang pernah ke rumah sakit jiwa? Maksudnya mengunjungi orang-orang, saudara, ya, bukan kita di sana. Ada saudara? Ya, saya pernah di rumah sakit jiwa di Jambi, saudara. Ya. Dan saya lihat, ya, ada yang di pojok sana 2-3 orang, ada yang sendirian di sana. Semua sibuk, saudara. Tapi nggak tahu sibuk apa. Ya, sibuk masing-masing. Nah, ketika hamba Tuhan ini melayani orang-orang yang gila itu, saudara, dia pun bingung, saudara. Ya, kalau kita ngomong sama orang-orang yang normal, yang waras, enak ya, saudara. Kita ngomong, mereka dengerin. Nah, kalau sama orang gila, saudara, kita ngomong, mereka ngomong, saudara. Nah, mau ngomong apa? Jadi dia dapat hikmat dari Tuhan, suruh mereka semua duduk, nyanyi lagu. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Diulang-ulang, saudara. Kasih tahu mereka Yesus cinta mereka. Kasih tahu mereka Yesus sayang sama mereka. Berkali-kali. Dan hebatnya, saudara, pelan-pelan satu-satu ada yang sembuh, saudara. Kenapa orang sakit jiwa, saudara? Karena mereka tidak tahu mereka dikasihi.
Kenapa orang-orang menjadi orang-orang yang aneh, tingkah lakunya aneh-aneh? Karena mereka nggak tahu mereka dikasih. Waktu kita tahu kita dikasih oleh Tuhan, saudara, kita akan berubah, saudara. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kenapa? Karena kita terima kasih itu. Kenapa kita bisa begitu kejam dalam perkataan kita menghakimi orang-orang? Karena kita nggak tahu kita dicintai, diterima apa adanya, saudara. Atau kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu kita dikasihi Tuhan, kita dicintai Tuhan, diterima apa adanya, maka kita akan mau extend, kita mau kasih yang diterima kepada orang lain, saudara. Amin. Saudara, kita harus percaya satu hal ini, saudara. Nobody loves me like Jesus. Pasangan kita boleh mengasihi kita, boleh sayang sama kita, anak-anak kita boleh sayang sama kita, orang tua kita boleh sayang sama kita. Tetapi nobody loves me like Jesus. Gak ada seorang pun, saudara, yang bisa mengasihi kita lebih daripada Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar percaya, bangun hidup kita di atas dasar ini. Itulah kasih mula-mula ketika Tuhan datang kepada kita, saudara. Bukan kita yang mencari dia, tapi dia yang mencari kita. Dia mati dan dia menyelamatkan setiap kita, saudara. Jadikan ini dasar hidup kita. Ketika kita bangun di atas dasar ini, saudara, wow, kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, yang konsisten, saudara. Saudara, satu kisah mungkin sebagian kita pernah dengar, the sacrificial love story of a mother hen for her chicks. Ya, jadi dikisahkan ada beberapa orang pemadam kebakaran, saudara. Mereka sedang padamkan api dan waktu itu sudah selesai padam semua, tapi mereka berusaha memeriksa apakah ada api yang masih tersisa, saudara, karena bahaya sekali. Kadang-kadang sisa sedikit aja itu bisa kembali menjadi kebakaran besar, saudara. Dan tiba-tiba salah seorang pemadam kebakaran itu melihat satu bongkahan yang bentuknya aneh. Jadi dia penasaran, dia jalan ke sana dan dia tendang bongkahan itu, saudara. Dan dia terkejut karena tiba-tiba ada beberapa ekor anak ayam keluar, saudara, dari situ. Yang terjadi rupanya induk ayam itu melindungi anak-anaknya waktu terjadi kebakaran, saudara. Dianya terbakar, anak-anaknya selamat. Nah, saudara, induk ayam itu, kalau induk ayam itu sehat, dia pasti lari kalau datang api, saudara. Artinya dia lakukan itu dengan sengaja. Saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, dia lakukan itu dengan sengaja. Itu sebuah pilihan, saudara. Dia tidak harus mati di situ dan dia memilih untuk mati di situ. Paku itu tidak sanggup menahan Tuhan Yesus, saudara. Tentara-tentara Romawi itu tidak sanggup menahan Tuhan Yesus di sana, saudara. Yang menahan dia di sana adalah kasih-Nya kepada kita. Dia melihat sampai hari ini, pagi hari ini, melihat kita yang ada di sini, kita yang percaya sama Tuhan dan kita diselamatkan oleh apa yang dilakukan. Amin, saudara. Nah, saudara, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima kasih itu? Kita sudah mendapatkan kasih Tuhan. Salah satu respon kita adalah forgive, mengampuni, saudara. Ya, dalam kehidupan kita pasti ada hal-hal yang kita tidak suka, hal-hal yang mengecewakan kita, terutama dalam keluarga, saudara. Saya dapatkan hal yang menarik, saudara, tentang kisah Yusuf. Kadang-kadang kita kecewa, kita marah, dan kita tidak melihat alasan untuk mengampuni. Kita bisa belajar dari Yusuf, saudara. Kita semua tahu ceritanya bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia bekerja dengan baik, dia difitnah, saudara. Dia menolong orang, seorang juru minum raja, dan dia dilupakan, saudara. Mengecewakan, semuanya mengecewakan dia, saudara. Tapi apa yang dilakukan, saudara, waktu saudara-saudara datang kepada dia, dia kasih tahu ke mereka, ini perspektif dia. Ini cara dia melihat apa yang telah terjadi dalam hidupnya, saudara. Ya. Kalau kita melihat hidup kita sebagai victim, sebagai korban, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang pahit, orang-orang yang marah. Tapi kalau kita melihat hidup kita dengan cara yang seperti ini, kita akan berubah pola pikir kita dan kita akan bisa mengasihi orang lain, saudara. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, dia melihat bukan kamu yang menjual aku. Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi untuk tujuan besar ini.
Kadang-kadang dalam hidup ada bos mungkin yang begitu sama kita kayak musuhan aja saudara, atau ada orang tua yang kasar sama kita, atau anak-anak yang tidak menghormati, ada teman-teman saudara yang mengecewakan kita. Selalu lihat dari sisi yang berbeda saudara. Tuhan izinkan ini supaya aku bisa lakukan apa yang dia mau lakukan saudara. Jadi fokus kita bukan lagi kepada orang-orang itu. Kita tidak lagi menunjuk orang-orang yang salah saudara, bukan lagi. Karena kita tahu semuanya dalam rencana Tuhan. Forgiven people forgive. Orang-orang yang sudah diampuni, mereka orang-orang yang mengampuni. Kenapa penting saudara kita untuk mengampuni? Banyak keluarga yang rusak, yang hancur karena satu ini saudara. Mereka nggak mau mengampuni. Ya, selalu salahnya besar, tidak bisa dimaafkan, sudah berulang-ulang, pasti selalu berputar di daerah itu saudara. Ya. Nih, saudara, ada hal yang menarik di sini dari Ruth Graham. Dia berkata seperti ini. A happy marriage is the union of two good forgivers. Sebuah pernikahan yang bahagia itu, saudara, ya, adalah kesatuan dari dua orang pemberi maaf yang baik, saudara. Kalau sampai rumah tangga itu tidak baik, pasti salah satunya atau dua-duanya bukanlah pemberi maaf yang baik, saudara. Simple sekali. Kalau suami mau memberi maaf, istri memberi maaf, maka semuanya damai. Bagaimana kita bisa mengalami hal ini ketika kita tahu kita sudah diampuni, kita sudah dikasihi, dan kita menerima kasih itu. Ingat saudara, kalau gelas kita kosong, kita nggak akan bisa memberikan apapun kepada orang lain saudara. Gelas itu harus berisi sebelum kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Saya baca kisah ini saudara, luar biasa. Ini kakek ini, ya, umurnya 100 tahun, dan nenek ini umurnya 96 tahun, saudara. Dan pada waktu foto ini diambil, mereka sudah menikah 77 tahun. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Berjam-jam sebelum nenek ini akhirnya meninggal, neneknya meninggal duluan. Kakek ini nggak mau lepasin tangan istrinya, saudara. Dan saya baca ceritanya, cucunya yang menceritakan ini, saudara. Dibilang neneknya sempat sebelum dia meninggal dia lihat ke suaminya ini, ya, dan dia berkata, I love you forever. Aku mencintai engkau selamanya. Ya, dan akhirnya dia meninggal. Wow, saudara, ini cara mati yang baik, saudara. Ketika kita ada bersama orang yang mengasihi kita, saudara. Amin. Bagaimana ini bisa terjadi ketika kita tahu kita dikasihi Tuhan dan kita bisa memberikan kasih itu kepada orang lain, saudara. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Bisa nggak? Bisa, saudara. Ya, jangan izinkan iblis memberitahu kita hal-hal yang tidak sebenarnya, saudara. Kita bisa mengalami surga itu di muka bumi ini, saudara. Amin. Saudara, dalam hubungan dengan anak-anak, saudara, kadang-kadang ketika mereka masih kecil, gampang, saudara, karena kita menganggap mereka belum ngerti apa-apa, jadi kalau salah ya udahlah, maklumlah, ya. Tapi ketika anak kita beranjak dewasa, kitanya berubah, saudara. Kalau kamu nggak lakukan ini, kamu bukan anak mama. Nilai kamu kalau jelek, bukan anak papa. Ya, hal-hal yang seperti itu, saudara. Dulunya kita terima mereka apa adanya, sekarang kita nggak bisa lagi, saudara. Mereka harus ikuti standar-standar tertentu, baru kita bisa terima mereka. Berubah, saudara. Dan itu tidak baik, saudara. Ya, waktu kecil kita bisa sayang mereka apa adanya, mau pipis, mau buat apapun, nggak masalah, no problem. Tapi ketika mereka beranjak dewasa, kita mulai menaruh standar-standar kasih itu, saudara. Bisa nggak mereka tahu bahwasanya nothing you do will separate you from my love? Saudara, anak-anak kita harus tahu dengan pasti, apapun yang mereka lakukan, kita akan terus mencintai mereka. Saudara, saya baca satu kisah tentang seorang pembunuh. Ya, pembunuh berantai, saudara. Dia bunuh orang banyak sekali. Ya, dan awalnya orang nggak tahu sama sekali, mama juga nggak tahu. Sampai akhirnya ketahuan sudah bunuh kalau nggak salah 26 orang, saudara. Baru ketangkap. Dan dalam masa persidangan dia datang terus, ibunya datang terus, dan sampai akhirnya dia pun dihukum mati, saudara. Dan waktu ibunya ditanya, ya, dia bilang seperti ini, saudara, selama-lamanya dia tetap anakku. Wow, saudara.
Ya, saudara, anak yang begitu mengerikan saudara, kalau sampai bunuh begitu banyak orang tuh, aduh nggak ngerti lagi saudara. Tapi ibunya berkata, dia tetap anakku. Luar biasa saudara. Dan ketika kita bisa mengalami ini dalam kehidupan keluarga kita saudara, wow. Tapi semuanya saudara dimulai dari kasih Tuhan bagi kita yang terterima saudara. First love. Bukan kita mengasihi Tuhan, tetapi dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yang dia yang terlebih dahulu mencintai kita saudara. Saudara, buka hati kita pagi hari ini, terima kasih itu. Dan biarkan itu tinggal di hati kita. Supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Supaya kita bisa mengasihi pasangan kita yang bersalah terhadap kita. Kita bisa mencintai anak-anak kita apa adanya saudara, bagaimanapun mereka. Kita bisa mengasihi saudara-saudara seiman kita. Kita berhenti menunjuk menghakimi orang lain saudara. Amin saudara. Saya undang para pemain musik, singers dan WL. Pagi ini kami belajar Tuhan. First love. Bukan kami yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau belajar dari kesalahan orang Israel. Ketika mereka berpikir mereka bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan mereka. Kami mau belajar dari kesalahan Petrus. Waktu dia berpikir dia bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatannya. Tapi apa yang terjadi adalah Tuhan Yesus yang datang kepada Petrus. Mengasihi, memulihkan hidupnya. Tuhan Yesus, kami mau terima kasih yang daripadamu. Kasih yang memampukan kami untuk mengasihi orang lain. Kasih yang memampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Kasih yang memampukan kami untuk mengasihi suami kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami. Thank you, Jesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasakan tenanglah hati, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasakan tangannya, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Saudara, saya beri waktu sejenak saudara. Saudara yang di rumah juga, saya beri waktu sejenak. Izinkan Tuhan mengasihi engkau. Izinkan Yesus mencintai engkau. Engkau dikasihi bukan karena apa yang kau lakukan saudara,
Tuhan tidak sayang, tidak mengasihi engkau karena engkau melakukan sesuatu buat dia. Karena engkau memberi, karena engkau melayani, karena engkau membaca kitab. Bukan, saudara. Tuhan mengasihi engkau karena engkau anak. Kita mengasihi anak-anak kita, saudara, bukan karena mereka lakukan sesuatu buat kita. Waktu anak-anak kita kecil, mereka tidak bisa ngapa-ngapain buat kita, saudara. Mereka membuat kita repot, saudara. Tapi kita sayang mereka. Kenapa? Karena mereka anak. Karena itulah kita mengasihi mereka. Kita orang-orang yang gak sempurna, kita bisa sayang sama anak-anak kita, saudara. Terlebih lagi Tuhan kita, saudara. Kita punya Bapa yang rela memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib supaya kita boleh selamat, saudara. Kalau kita punya anak, kita pasti mengerti betapa sayangnya kita terhadap anak-anak kita, saudara. Terima kasih Tuhan bagi kita pagi hari ini. Sebelum saudara terima kasih itu, engkau tidak bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Engkau tidak bisa mengasihi tanpa syarat. Engkau tidak bisa berkata kepada suamimu, kepada istrimu, aku mengasihi engkau karena engkau suamiku. Aku mengasihi engkau karena engkau istriku. Kita tidak bisa mengatakan kepada anak-anak kita, aku mengasihi engkau karena engkau anak. Tidak perlu buat apa-apa pun, aku sudah mengasihi engkau. Terima kasih Yesus bagi engkau. Buka hatimu. Terima kasih itu. Bangun hidupmu di atas dasar itu, saudara. Yesus mengasihi aku. Yesus mencintai aku. Karena aku ini anak. Yesus membimbingku, tanganku dipegang, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Ini yang setiap hari kami mau ingat, bahwa setiap hari Engkau tetap mengasihi kami dari kekal kepada kekekalan. Setiap hari Engkau menerima kami apa adanya. Setiap hari Engkau mengampuni kami ketika kami berbuat dosa. Ingatkan kami terus bahwa kami telah menerima kasih yang sempurna yang datang daripada-Mu. Sehingga setiap hari yang sama kami bisa mengasihi orang-orang yang di sekeliling kami. Setiap hari kami bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekeliling kami. Setiap hari yang sama kami juga bisa menerima orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Karena kasih yang sempurna itu telah Kau curahkan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kami tidak mau lagi terintimidasi dan didakwa oleh iblis, sehingga akhirnya kami tertipu dan kami menuntut, sehingga kami kehilangan damai di dalam rumah tangga kami, kehilangan sukacita di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Teguhkan hati kami dengan perkataan-perkataan firman-Mu. Sebab Engkau yang berkata, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, saya secara pribadi saya diberkati dan saya diteguhkan. Mengapa saya bisa punya prinsip jatuh cinta setiap hari kepada wanita yang sama, yaitu istri saya.
Karena saya tahu setiap hari saya dikasihi Tuhan. Dan berkali-kali saya selalu ngomong sama anak-anak saya. Hal ini saya dapat khususnya waktu anak-anak saya ikut coaching day. Kalau mungkin Bapak Ibu yang ikut anaknya waktu itu, di hari terakhir mereka diizinkan main lumpur sekotor-kotornya. Dan kemudian kita orang tua disuruh untuk mencari anak kita yang bentuknya waktu itu sama semua, penuh lumpur sampai muka. Dan kemudian hampiri. Dan sejak hari itu saya punya komitmen. Dan saya teguhkan berkali-kali anak saya. Nah, ingat, satu hari, kalau seandainya engkau terjatuh dalam dosa, sedalam apapun dosa itu, engkau tetap pulang. Papa, mama akan tetap terima kamu apa adanya. Dan itu saya bisa praktek. Terima kasih kepada jemaat yang kemarin kirim WA ke istri saya. Ceritain tentang perbuatan nakal anak saya. Kalau dulu Bapak Ibu, langsung saya hajar di depan jemaat anak saya. Tapi tahun 2006 ketika saya ngerti kebenaran firman Tuhan, hal yang berbeda yang saya lakukan. Nah, kamu seperti itu karena papa mama yang salah, nggak kontrol kamu. Papa nggak marah, papa tetap ampuni kamu, papa tetap terima kamu apa adanya, kamu tetap anak papa. Tapi tentu disiplin ya tetap kami tegakkan. 2 minggu nggak boleh ada akses internet, titik. Ngomongnya nggak perlu marah-marah Bapak Ibu, tapi keputusannya harus tegas. Sering kali orang tua teriaknya kuat, tapi keputusannya pelin-pelan. Sampai anak kita nggak ngerti dan nggak ngerasakan kasih kita. Nah, saya bersyukur, berterima kasih jemaat sayang sama kami. Sampai kemarin saya konseling satu keluarga, mereka ngomong, ternyata sama Pak ya pengalaman hidup. Oh iya, emangnya kalian pikir kami pendeta, hamba Tuhan, penatua gak ngalami situasi yang sama dengan kalian ngadepin anak. Tapi hiduplah dalam kasih yang sempurna, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Amin. Maka seperti yang tadi Rudi sampaikan, rumah tangga kita ini akan aman kalau ada di dalamnya adalah orang-orang yang mengampuni. Kenapa kita bisa mengampuni? Karena kita sudah diampuni. Mengapa kita bisa mengasihi bahkan pasangan kita yang sedang berbuat salah? Karena kita sudah dikasihi. Amin. Ya, saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, baik kita yang di tempat ini maupun Bapak Ibu jemaat yang di rumah. Amin. Saya berharap setiap kita bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh opa oma tadi ya. Sampai akhir hidup kita meninggal di dekat orang yang mengasihi kita. Amin. Coba yang suami istri datang pandang-pandangan. Makanya ingat Bapak Ibu, hari Selasa nanti ada seminar keluarga. Saya mendorong setiap kita bisa hadir. Kalau rumah tanggamu sedang menghadapi prahara dan seperti mulai kehilangan kasih yang semula, yuk datang hari Selasa, 2 Selasa berturut-turut. Selasa tanggal 27 ini dan Selasa tanggal 4 Mei nanti. Oke? Karena kita berharap setiap kita mengalami kasih yang semula. Bukan saja kepada Tuhan, karena saya percaya kalau kita memiliki kasih yang semula kepada Tuhan, maka kasih yang semula dalam keluarga kita itu pasti juga akan terjadi. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Saya percaya sekali lagi kita diberkati. Terima kasih untuk Rudi, luar biasa. Dan kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Audio Jungle.
Kita bersyukur di akhir pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi kita mau katakan, kami telah menerima kasih yang sempurna, bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata hanya karena kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Buka tuh pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat kasih yang sempurna, kasih yang kekal yang telah Engkau curahkan bagi hidup kami. Sebab hidup bukan tentang kami, tapi hidup tentang Engkau, tentang kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah ini yang terus kami mengerti, sehingga tidak ada penghakiman dan penghukuman di antara kami, tetapi ada pengampunan dan penerimaan yang terus memulihkan hidup kami. Bapa, kami bersyukur Engkau menjadi Bapa yang baik bagi kami, Bapa yang menerima kami apa adanya. Ketika kami berlaku seperti anak sulung, ataupun kami berlaku seperti anak bungsu, Engkau tetap menerima kami apa adanya. Biarlah kasih itu yang kami mengerti ada dalam hidup kami, sehingga kami terus ada dan tinggal di dalam kasih yang semula. Bukan tentang kasih kami, tapi karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Sebentar kami pulang, biarlah tangan kuasa-Mu dan kasih-Mu menyertai hidup kami sepanjang minggu ini. Ada damai, sejahtera, sukacita berlimpah dalam hati kami, dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami. Kuasa-Mu dinyatakan, berkat-Mu dicurahkan. Bahkan Engkau melindungi kami dari virus corona hari-hari ini, dari sakit penyakit hari-hari ini. Kami tetap bersukacita, imun tubuh kami kuat, dan kami boleh beraktivitas dalam perlindungan tangan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh hadir lagi minggu akan datang untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah berkat yang besar yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat dan katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.